Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Ramadhani dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas PBSI E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fonemik, yaitu fonem, dasar, dan prosedur analisisnya. Yang pertama adalah definisi fonem dan jenisnya. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Kenneth L. Pike 1963 mengatakan, a phoneme is one of the significant units of sound, or a contrastive sound unit. L. Bloomfield 1961 mengatakan, a minimum unit of distinctive sound feature is a phoneme. Berdasarkan rumusan tersebut, jelaslah bahwa fonem mempunyai fungsi pembeda, yaitu pembeda makna. Sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna, wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental, baik vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental, baik nada, tekanan, durasi, maupun jeda. Walaupun kehadiran unsur suprasegmental ini tidak bisa dipisahkan dengan bunyi-bunyi segmental, selama ini ia bisa dibuktikan secara empiris sebagai unsur yang bisa membedakan makna. Ia disebut fonem. Yang kedua adalah dasar-dasar analisis fonem. Dasar-dasar analisis fonem adalah pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Karena pokok-pokok pikiran tentang bunyi ini berbentuk pernyataan-pernyataan yang lumrah atau maklum sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Pokok-pokok pikiran atau premis-premis yang dimaksud adalah yang pertama, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua, sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Yang ketiga, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Dan yang keempat, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer atau bervariasi bebas. Yang kelima, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Yang ketiga adalah prosedur analisis fonem. Banyak variasi langkah atau prosedur yang dilakukan para linguis dalam analisis fonem terhadap bahasa yang diteliti. Dari sekian banyak prosedur yang ada, prosedur berikutlah yang sering dilakukan karena lebih praktis. Prosedur yang pertama adalah mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis. Korpus data ini bisa dari ucapan-ucapan kata-kata terpisah dari penutur asli bahasa yang diteliti, percakapan sehari-hari, cerita-cerita pribadi, cerita-cerita rakyat, nyanyian, pantun, syair, mantra, dan sebagainya. Agar ucapan-ucapan tersebut bisa didengar ulang, sebaiknya direkam dengan tape recorder. Pada saat pencatatan kita harus yakin bahwa hasil transkripsi fonetis adalah benar dan diperoleh dari korpus data yang representatif apa adanya dan tanpa rekayasa. Yang kedua adalah mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. Dari hasil transkripsi fonetis korpus data pada langkah pertama diperoleh bunyi vokoid dan kontoid. Dalam ilmu fonetik, bunyi vokoid dan kontoid digunakan untuk mengelompokkan bunyi-bunyi berdasarkan cara mereka diproduksi dalam rongga mulut. Berbeda dari cara pengelompokan berdasarkan konsonan dan vokal dalam fonologi. Bunyi vokoid adalah semua bunyi yang dihasilkan dengan aliran udara melalui rongga mulut yang relatif terbuka, tanpa adanya penyempitan yang cukup dan menghasilkan turbulensi atau friksi. Dalam konteks ini, vokoid mencakup bunyi-bunyi yang umumnya kita kenal sebagai vokal. Contohnya, dalam bahasa Indonesia termasuk A, I, U, E, dan O. Sedangkan, bunyi kontoid adalah semua bunyi yang dihasilkan dengan penyempitan atau penutupan di saluran vokal, sehingga udara yang mengalir terganggu oleh hambatan dari organ bicara. Pada dasarnya, kontoid mencakup bunyi yang dikenal sebagai konsonan dalam fonologi.
Contoh kontoid dalam bahasa Indonesia termasuk P, T, K, M, N, dan lain-lain. Yang ketiga adalah memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. Bunyi-bunyi dikatakan mempunyai kesamaan fonetis apabila bunyi-bunyi tersebut terdapat pada lajur yang sama, kolom yang sama, atau pada lajur dan kolom yang sama. Yang keempat, mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Bunyi-bunyi yang tidak mempunyai kesamaan fonetis adalah bunyi S, C, dan H. Yang kelima, mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Keenam, mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. Yang ketujuh, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama atau identis. Yang kedelapan, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis. Yang kesembilan, mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungan. Yang kesepuluh, mencatat bunyi-bunyi dalam inventori fonetis dan fonemis condong menyebar secara simetris. Yang kesebelas, mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi. Dan yang terakhir adalah mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.